AFC makin terpojok, gelombang protes terus berlanjut untuk tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia. Semua merasa ditipu aturan AFC. Protes berjamaah yang dilakukan sebagian besar negara yang berpartisipasi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sajian drama sebelum digelarnya agenda drawing alias undian. Adapun protes berjamaah tersebut kompak menuntut keadilan AFC dan FIFA saat menentukan tuan rumah ronde 4. Ya, pemilihan tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang seperti bola liar. Awalnya ronde keempat bakal dihelat di tempat netral, namun mendadak berubah seiring isu yang berkembang. Setelah sempat ada isu bahwa dua negara peserta ronde keempat yang mengoleksi poin terbanyak di ronde ketiga bakal mendapat keistimewaan sebagai tuan rumah. Kini isu terbaru justru menyebutkan tuan rumah ronde keempat akan dipercayakan kepada dua negara yang punya ranking FIFA terbaik. Disinilah perdebatan mulai muncul lantaran jika menilik kebenaran isu yang terakhir, Qatar dan Arab Saudi yang berstatus sebagai dua negara dengan peringkat terbaik di ronde keempat otomatis bakal menjadi tuan rumahnya. Ditunjuknya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat dianggap menjadi keputusan berat sebelah. Hal itulah yang menjadi dasar utama beberapa federasi negara lain mengajukan keberatan akan hal tersebut. Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, hingga terbaru Oman kompak merilis pernyataan bernada keberatan terhadap penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah di ronde keempat. Keempat negara itu mempertanyakan keputusan AFC dan FIFA yang terlalu berpihak ke tim lain di ronde keempat. AFC dan FIFA dituntut untuk bisa lebih transparan dan adil saat menunjuk tuan rumah ronde keempat. Baik Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman juga sepakat jika ronde keempat lebih baik digelar di tempat yang netral. Hal itu dianggap adil lantaran semua tim yang berjuang di ronde keempat punya kesempatan sama dan tidak merasa dizalimi satu sama lain. Kini bola panas ada di AFC. AFC kali ini benar-benar terpojok, mau tetap netral atau nama besar AFC akan tercoreng dengan memaksakan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4. Berbagai protes berjamaah yang dilakukan oleh 4 dari 6 peserta ronde keempat ini jelas menarik. Hal ini dikarenakan protes berjamaah itu semacam menjadi sinyal bahwa tidak ada satupun pihak yang ingin merasa dirugikan. Kondisi tersebut terasa wajar mengingat semua peserta seharusnya punya hak yang sama memperjuangkan mimpinya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari AFC maupun FIFA terkait berbagai protes yang dilayangkan beberapa federasi itu. Sebulan sebelum digelarnya drawing round 4, patut dinantikan seperti apa sikap AFC maupun FIFA menyikapi drama pemilihan tuan rumah babak berikutnya di zona Asia. Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia dengan sistem baru yang melibatkan 48 tim dan memberikan Asia jatah 8,5 slot. Peluang negara-negara seperti Indonesia terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Kini setelah sukses melaju ke babak keempat kualifikasi zona Asia, satu pertanyaan besar muncul. Mampukah timnas Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah modern? Indonesia lolos ke babak 4 tonggak sejarah baru. Perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah mencetak sejarah tersendiri. Sejak menyingkirkan lawan-lawan tangguh di fase sebelumnya, skuad Garuda berhasil finish sebagai peringkat keempat di grup putaran ketiga yang berarti mereka melangkah ke babak keempat atau round 4. Prestasi yang belum pernah dicapai dalam sejarah sepak bola Indonesia di era modern. Kemenangan dramatis atas Bahrain dan Cina juga menjadi penentu meski sempat dibantai Jepang dengan skor telak. Indonesia tetap lolos berkat performa solid di laga-laga sebelumnya dan ini bukan sekedar keberuntungan tapi bukti bahwa Indonesia sudah naik level. Format babak 4, sistem cepat, resiko besar. Ya, babak keempat akan digelar pada Oktober 2025. 6 tim dari peringkat ketiga dan keempat, 3 grup di putaran sebelumnya akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim. Formatnya adalah round robin, saling bertemu 1 kali. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia, sedangkan runner-up masih harus menjalani babak kelima dan kemudian play-off antar konfederasi. Artinya, hanya ada 2 laga hidup mati yang akan menentukan nasib Indonesia. Tidak ada ruang untuk terpeleset. Lawan berat pun menanti. Negara-negara ini punya pengalaman dan infrastruktur sepak bola yang jauh lebih mapan. Namun di atas kertas bukan berarti Indonesia tidak punya peluang.
Bukti sudah terlihat di mana Indonesia mampu menunjukkan China dan Bahrain serta memberi perlawanan berarti pada Arab Saudi. Dengan taktik yang tepat, hasil mengejutkan bukan hal mustahil. Selain itu, faktor kunci, pemain diaspora dan regenerasi. Salah satu kekuatan terbesar timnas saat ini adalah keberhasilan memaksimalkan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk hingga Ivar Jenner. Kombinasi teknik Eropa dan semangat nasionalisme menjadi senjata baru dalam strategi tim. PSSI juga terus mendorong regenerasi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan juga Justin Hubner yang sudah menunjukkan performa luar biasa di laga-laga penting. Mental bertanding dan pengalaman mereka menjadi kunci melawan negara-negara berpengalaman. Selain itu, persiapan teknis dan mental, PSSI berencana menggelar pemusatan latihan di Eropa dan Timur Tengah untuk menyesuaikan dengan iklim dan kondisi lapangan. Uji coba internasional juga akan digelar pada September menghadapi tim dari kawasan Asia Barat. Dengan pelatih baru Patrick Kluivert, seharusnya ini menjadi motivasi tersendiri bagi penggawa timnas Indonesia, terutama bagi pemain diaspora yang bermain di Eropa. Lalu bagaimana dengan statistik peluang, realistis atau mimpi? Data dari beberapa analisis sepak bola Asia menyebut peluang Indonesia lolos langsung dari babak keempat cukup kecil, sekitar 1 hingga 2%, mengingat hanya satu tim tiap grup yang lolos otomatis. Namun jika mampu finish runner-up, peluang masih terbuka lewat babak kelima dan playoff antar konfederasi. Jika dihitung keseluruhan, total peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bisa mencapai 40%, angka yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu kesimpulannya, harapan yang semakin nyata. Dulu, membayangkan Indonesia bermain di Piala Dunia terasa seperti mimpi, tapi saat ini, mimpi itu perlahan-lahan menjadi mungkin. Babak keempat akan menjadi ujian sesungguhnya, 2 laga, 2 peluang emas, 1 tiket ke abadi. Apakah Indonesia bisa? Jawabannya bergantung pada kesiapan taktik, kekuatan mental, dan kecerdasan strategi. Tapi yang pasti, semangat publik dan dukungan nasional sedang berada di titik tertinggi. Dalam sepak bola, keajaiban sering terjadi dan saat keyakinan bertemu kesempatan. Dan kita sebagai supporter dan warga Indonesia, sudah sepatutnya kita mendukung sepenuhnya timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026.